Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kita sekarang udah di mana lagi nih, Tat? Udah pindah-pindah lagi? Pindah lagi kita ke lokasinya di Petra, di salah satu World Heritage Site ya, salah satu tempat yang menjadi warisan dunianya UNESCO. Insya Allah kita mau tetap lanjut nih, Tat, bahas perempuan peradaban di tempat peradaban yang tua, peradaban Nabatea ini. Oke, sekarang insya Allah kita akan ngomongin salah seorang perempuan yang punya andil besar, Tat, di dalam pembebasan Baitul Maqdis. Yes, Masya Allah ya, ternyata di balik pembebasan Baitul Maqdis yang mungkin karena bayangan jihad fisabilillah, orang selalu membayangkan pahlawannya adalah para panglima perang, laki-laki, para sultan gitu ya. Padahal ada sosok juga nih. Ya, ini ada sosok seorang yang mulia, perempuan yang menarik sekali. Kita angkat dalam kisah-kisah perempuan peradaban ini untuk menjadi iktibar bagi kita semua. Nama perempuan ini Ismatuddin Hatun binti Muainuddin Unur. Jadi di abad itu tuh memang tren nama itu pakai din. Ya, misalnya Qutbuddin, ya Syamsuddin, Najmuddin gitu ya, Sirajuddin. Semua yang punya nama asli itu pasti menambahkan nama yang mengandung din. Kayak julukan-julukan kayak Yusuf namanya. Maka nanti namanya menjadi Salahuddin, Yusuf Al-Ayyubi gitu. Sebenarnya kan. Namanya Yusuf. Julukannya Salahuddin. Ya, kan bapak namanya Ayub. Tapi kemudian diberi gelar Najmuddin Ayub. Kemudian dia punya paman Yusuf ini namanya Syirkuh. Nah, gelarnya Asaduddin gitu ya. Ya, namanya Mahmud. Nah, gelarnya Nuruddin. Nuruddin Mahmud gitu ya. Jadi ulama-ulama kan begitu, Syamsuddin Ad-Dahabi gitu ya, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Itu tren nama muslimin abad pertengahan itu menggunakan nama-nama udin sedunia gitu. Yang dinisbahkan pada din atau agama. Iya, mereka punya, kalau nggak salah dia adalah kemurnian atau keterjagaan ya, kesucian dalam beragama. Ismatuddin Khatun binti Muainuddin. Muainuddin kan berarti orang yang menolong agama gitu ya. Nah, Muainuddin Unur, ayahanda Ismatuddin Khatun ini adalah penguasa kota Damaskus. Di masa itu Daulah Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah itu terpecah-pecah ke dalam kesultanan-kesultanan yang senantiasa berebut kekuasaan. Tapi mereka tidak berani mengusik khalifah. Jadi khalifah itu didudukkan sebagai simbol persatuan umat, tetapi untuk kekuasaan politik maka ini ada kesultanan-kesultanan yang terbagi-bagi di berbagai wilayah. Nah, pada saat itu Muainuddin Unur ini menjadi penguasa di kota Damaskus, dan kemudian dia di sini ada satu dinasti ya, yang kemudian dia tunduk di bawahnya. Dinasti ini berpusat di Aleppo. Nah, di Halab ya, di Aleppo. Nah, nantinya di Aleppo ini akan bangkit satu dinasti baru yang disebut dinasti Zangkiyah atau Zengid gitu ya, dipimpin oleh
seorang sultan yang hebat namanya Imaduddin Zangki. Imaduddin Zangki. Nah, Imaduddin Zangki ini adalah salah satu pahlawan besar yang memulai ikhtiar-ikhtiar kesadaran untuk pembebasan Baitul Maqdis. Jadi pembebasan Baitul Maqdis itu nggak langsung di dalam satu pimpinan Salahuddin, tapi emang udah dimulai pendahulu-pendahulunya. Betul, karena memang sejarahnya tuh panjang ya. Sejak pasukan salib datang di tahun 1099 Masehi sampai kemudian berhasil dibebaskan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 itu kan ada periode 88 tahun. Alias minimal ada 4 atau 3 generasi yang kemudian mewarnai sejarah pada masa tersebut. Jadi bahkan dalam kitab Hakadha Dhaharu Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds yang ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Kailani, disebutkan proses pembebasan Baitul Maqdis itu dimulai dari kesadaran ruhani yang digerakkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kesadaran ruhani ini bergerak menjadi kesadaran Saqafi. Kesadaran Saqafi ini di mana kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendirikan Madrasah Jailaniyah untuk mendidik para mujahid yang nantinya akan siap berjuang. Kemudian dari situ muncul kesadaran siasi dan kesadaran askari. Nah, kesadaran siasi dan askari inilah yang dimulai dari generasi Imaduddin Zangki ini. Nah, salah satu kesadaran siasinya adalah kalau kaum muslimin mau menang melawan pasukan salib itu harus bersatu. Harus bersatu. Maka pada saat itu Imaduddin Zangki terus bergerak untuk menyatukan kota-kota di wilayah Syam. Dari kesultanan-kesultanan. Dari amir-amir yang terpecah-pecah di berbagai kota, ada Homs gitu ya, ada Halab, ada Damaskus, ada Tripoli, ada berbagai kota ini. Kemudian dia usahakan untuk dipersatukan, dan di situ dia juga melakukan pertempuran-pertempuran dengan pasukan salib untuk merebut berbagai wilayah. Nah, akhirnya dinasti Zangkiyah ini makin kuat, dan pada waktu itu akhirnya dia mengepung Damaskus yang dikuasai oleh Mu'inuddin Unur, yang pada saat itu karena untuk mempertahankan kedudukan, Mu'inuddin Unur ini sempat khilaf untuk bekerja sama dengan kerajaan salib Yerusalem, bersekutu dengan kerajaan salib Yerusalem. Dia minta bantuan ke Yerusalem, mengatakan kalau saya sampai jatuh, Damaskus jatuh, kalian terancam, bantu saya dong mempertahankan kekuasaan saya. Tapi karena Imaduddin Zangki ini seorang sultan dan panglima yang sangat hebat, berhasillah kemudian kota Damaskus ini dikepung dan akhirnya menyerah. Dalam salah satu klausul menyerahkan kota itu adalah diantaranya Mu'inuddin Unur diminta untuk menikahkan putrinya, yaitu Ismatuddin Hatun, kepada putra dari Imaduddin Zangki yang bernama Mahmud, Nuruddin Mahmud tadi. Nah, akhirnya kemudian terjadilah pernikahan politik di sini. Ada beberapa khilaf di kalangan ahli sejarah. Apakah pernikahan politik ini kemudian menjadikan mereka hidup berumah tangga di dalam satu rumah, ataukah kemudian hanya simbolis? Ya, karena ini untuk menyatukan kekuatan antara Damaskus dan Aleppo. Ya, dua kota besar di wilayah Suriah yang kemudian hendak dipersatukan untuk memperkuat kaum muslimin dalam rangka membebaskan Baitul Maqdis pada saat itu. Tapi pernikahan ini disebut oleh para ulama sebagai sebuah pernikahan yang berkah, karena Ismatuddin Hatun ini seorang perempuan yang alimah, faqihah, solihah gitu ya. Dia seorang yang menguasai berbagai macam ilmu, dan bahkan kemudian ketika akhirnya Mu'inuddin Unur digantikan oleh Nuruddin Mahmud menguasai Damaskus. Jadi kemudian Nuruddin Mahmud ini mewarisi dari mertuanya kota Damaskus ini. Nah, di situ Ismatuddin Hatun mendirikan madrasah-madrasah untuk pendidikan bagi para muslimin, dan khususnya dia mendatangkan ulama-ulama besar untuk menjadi pengajar-pengajar bagi para anak muda ya, untuk membangkitkan kesadaran mereka tentang ilmu-ilmu din dan juga membangkitkan kesadaran mereka untuk berjihad. Ya, madrasah yang didirikan oleh Ismatuddin Hatun yang disebut sebagai Madrasah Khatuniyah ini, kemudian di situ maha gurunya atau rektornya adalah Imam Ibnu Asakir. Jadi didatangkanlah Imam Ibnu Asakir yang juga merupakan ulama favorit dari Nuruddin Mahmud. Jadi mereka suami istri ini sangat mencintai Imam Ibnu Asakir
Asakir yang seorang ulama besar, yang kemudian Imam Ibnu Asakir ini salah satu dulu yang membuat Nuruddin Mahmud semakin mencintainya. Satu saat Nuruddin Mahmud ini mau berangkat untuk berjihad fisabilillah. Ya. Kemudian dia menuntun kudanya dan menenteng pedangnya. Siapa itu? Ibnu Asakirnya atau? Bukan, Nuruddinnya. Nuruddinnya itu menuntun kuda dan menenteng pedang. Kemudian Imam Ibnu Asakir itu kemudian menegur, mengatakan, kalau Anda menuntun kuda dan menenteng pedang dengan cara seperti itu cara bukan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menuntun kendaraannya dan memegang pedangnya. Maka bagaimana mungkin Anda akan dimenangkan oleh Allah atas musuh-musuhnya? Kaget Nuruddin Mahmud, kemudian dia menghentikan pasukannya, tidak jadi berangkat berperang. Dia mengatakan, kita sebelum berjihad kita harus belajar tentang bagaimana cara Rasulullah melakukan segala sesuatu dalam jihad. Cara berjalannya, cara berperangnya, cara mengendarai kendaraan, cara menuntun, cara megang pedang, cara mengatur pasukan, kita semua harus belajar. Maka kemudian Imam Ibnu Asakir di situ mengkaji kitab yang kemudian menjadi salah satu bagian kecil dari Tarikh Dimas yang nanti ditulisnya, yaitu Maghazi Rasulullah SAW. Jadi Kitabul Maghazi itu dikaji oleh Imam Ibnu Asakir kepada Nuruddin Mahmud dan seluruh pasukannya. Kitabul Maghazi ini adalah satu kitab yang membahas tentang peperangan-peperangan. Tentang peperangan-peperangan Rasulullah SAW. Jadi keberanian, kepahlawanan Rasulullah dalam perang, dan juga serba-serbinya didetailkan pembahasannya oleh Imam Ibnu Asakir, termasuk tadi cara menuntun hewannya, cara memegang pedangnya, cara kemudian memperlakukan pasukan dan lain sebagainya. Nah, disitulah Ismatuddin Hatun juga melihat potensi luar biasa dari Imam Ibnu Asakir. Kemudian beliau meminta kepada suaminya untuk menjadikan Imam Ibnu Asakir ini sebagai mahaguru di Madrasah Hatuniyah yang kemudian beliau bina di kota Damaskus pada saat itu. Nah, selama Nuruddin Mahmud menjadi mujahid besar yang memimpin perlawanan kaum muslimin terhadap pasukan salib, Ismatuddin Hatun ini senantiasa mendampingi, memberi semangat kepada pasukan, kadang memberi hadiah kepada pasukan-pasukan atau panglima-panglima yang berprestasi gitu ya. Memberikan perhatian. Jadi ini panglima ini baru saja berprestasi, kasih hadiah dan lain sebagainya. Di sisi lain, beliau adalah seorang yang kemudian membakar semangat Nuruddin untuk senantiasa berjuang fi sabilillah dan memberi kepercayaan kepada orang-orang yang hebat yang ada di sisinya. Jadi pada satu saat Asaduddin Sirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi itu dikirim oleh Nuruddin Mahmud ke Mesir untuk mempertahankan Mesir dari serangan Amalik, Raja Yerusalem yang kemudian ingin menaklukkan Mesir sebagai basis kekuatan pasukan salib. Jadi konon waktu itu kalau ingin menguasai seluruh Levan, kuncinya adalah juga menguasai Mesir. Karena Mesir adalah sumber pangan, Mesir adalah sumber logistik, Mesir adalah pangkalan yang sangat strategis untuk kemudian mengendalikan seluruh perdagangan di Timur Tengah. Maka mau tidak mau Mesir harus dikuasai. Nah, ketika itu Daulah Fatimiyah di Mesir kemudian menyampaikan kepada Nuruddin bagaimana situasi mereka terancam, maka Nuruddin mengutus dua orang yang paling dia percaya, yaitu Asaduddin Sirkuh bersama keponakannya yaitu Salahuddin Yusuf bin Najimuddin Ayyub. Berangkatlah mereka ke Mesir dan bahkan waktu itu membawa 30.000 pasukan yang sangat besar, sehingga di benteng Damaskus itu Nuruddin tinggal hanya menyisakan 3.000 pasukan saja. Karena banyak pasukannya juga sedang ditugaskan di berbagai wilayah yang lain. Jadi menariknya pertama tadi Salahuddin itu ke Mesir justru untuk melindungi dinasti Fatimah itu ya? Iya, karena kerjasama. Karena waktu itu ya bagaimanapun juga kita masih tetap sesama muslim. Ini ada pasukan salib, musuh yang jauh lebih jelas gitu. Nah, pada saat itu kemudian mereka melakukan perang di wilayah yang disebut Damiet atau Dimyat. Ya, daerah Dimyat. Kita tahu ada Imam Dimyati ya di sana ya. Itu adalah suatu wilayah yang kemudian diperebutkan oleh pasukan salib untuk menjadi base camp mereka, dan Salahuddin Al-Ayyubi dan juga pamannya Asaduddin Sirkuh untuk kemudian mempertahankan Mesir jangan sampai dikuasai pasukan salib. Nah, perang besar terjadi sementara Nuruddin ini kemudian ternyata harus menghadapi ancaman dari pasukan salib yang berasal dari Lebanon, dari Tripoli, dari wilayah-wilayah yang kemudian ternyata mereka punya raja-raja sendiri dan berhasil menghimpun 30.000 pasukan.
untuk kemudian bergerak mengepung Damaskus. Mereka melihat ada kelemahan. Kelemahan ini karena pasukannya Nuruddin lagi ke Mesir. Ini kita kesempatan untuk mengalahkan Nuruddin. Maka Nuruddin bersama Ismatuddin Khatun kemudian juga memimpin pasukan besar untuk 3.000 orang ini keluar dari benteng untuk kemudian melawan serbuan pasukan salib. Waktu itu para ulama sudah mengatakan, para ulama, para panglima-panglima di bawahnya, Paduka ini saatnya Anda mundur. Kita tidak bisa mempertahankan Damaskus. Oh, diminta untuk meninggalkan Damaskus. Iya, Anda ini adalah harapannya kaum muslimin, sandarannya kaum muslimin. Kalau sampai terjadi sesuatu kepada Anda, apa yang akan terjadi pada kaum muslimin? Mereka akan seperti anak-anak ayam kehilangan induknya. Jadi kata mereka, sebaiknya Nuruddin mundur karena ini kondisinya lawan terlalu besar gitu. Nuruddin mengatakan, wallahi, sebelum Nuruddin datang, kaum muslimin ada dalam penjagaan Allah. Apa bedanya dengan sekarang? Kalaupun Nuruddin tak ada lagi, Allah pasti tetap akan menjaga kaum muslimin. Sedangkan aku mencari kesyahidan yang sangat aku cintai. Maka dia pun berperang melawan pasukan salib ini, dan diceritakan dia bertahan di sebuah bukit. Ketika pasukannya sudah siap perang, dia naik ke bukit untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian dia menengadahkan tangan ke langit tanpa ada yang tahu, dia berdoa di situ. Allahumma ansur dinaka wala tangsur mahmuda. Manil mahmuda ila kalb, ya Rab, ya Rab, ya Rab, kata dia begitu. Jadi, ya Allah, tolonglah agamamu dan tidak perlu engkau tolong si Mahmud, yakni Nuruddin, nama aslinya kan Mahmud. Manil mahmuda ilal kalb. Ini Mahmud ini siapa? Cuma anjing yang tidak berharga, anjing yang najis di hadapanmu, ya Allah. Maka tolonglah agamamu dan tidak perlu kau tolong Mahmud ini, Nuruddin ini. Akhirnya kemudian beliau turun, dan kemudian ternyata di situ beliau bahkan berhasil mengalahkan pasukan salib dan menawan 3 orang raja dari kerajaan Latin Yerusalem. Malah bisa mengalahkan mereka. Bahkan 3 orang raja ini kemudian digelandang ke benteng Damaskus dan kemudian ditawan di benteng Damaskus. Dan pada saat itu ternyata komunikasi dengan merpati ke Mesir ini macet. Maka beliau ini sangat khawatir dengan pasukan di Mesir. Apa yang terjadi di Mesir? Jangan-jangan pasukanku dikalahkan. Jangan-jangan Salahuddin dan Asaduddin dihancurkan pasukannya. Ini khawatir sekali. Lalu pada suatu hari datanglah seorang ulama namanya Syekh Badruddin. Saya tidak hafal nama belakangnya. Syekh Badruddin ini kemudian menyampaikan, dia seorang ulama yang terkenal jernih basirahnya. Wahai Sultan, sesungguhnya pasukan Anda di Mesir menang. Siapa yang memberitahumu? Rasulullah SAW. Dari mana? Dari mimpi saya semalam. Rasulullah SAW datang dalam mimpi saya dan mengatakan, katakan kepada Nuruddin agar dia tenang karena Allah telah memenangkan pasukannya di Mesir. Lalu waktu itu Nuruddin tanya, bagaimana kamu tahu itu Rasulullah SAW? Rasulullah juga sudah tahu Anda akan bantah begini. Makanya saya diminta Rasulullah untuk menyampaikan, katakan kepada Nuruddin yang telah berdoa di puncak bukit, Allahumma ansur dinaka wala tangsur mahmuda. Manil mahmuda illal kalb, gitu ya. Jadi inilah doa Anda ketika di bukit yang tidak ada seorang pun yang tahu, maka Allah dan Rasul yang mengetahui, dan Rasulullah menyampaikannya ke dalam mimpi saya tadi malam. Benar bahwa kabar ini benar dan ini adalah Rasulullah SAW. Maka Nuruddin pun kemudian menangis dan sujud syukur pada saat itu dan mendengar kabar kemenangan yang terjadi di Mesir. Nah, ini dimulailah kemudian penguasaan Nuruddin atas Mesir dengan menempatkan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai yang menjaga Mesir, dan bahkan saat itu atas tawaran Khalifah Fatimiyah kepada Nuruddin diangkatlah Salahuddin sebagai Perdana Menteri Daulah Fatimiyah di Mesir. Nah, ketika kemudian Salahuddin menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri Daulah Fatimiyah di Mesir dan dia mengatur masyarakat dengan sangat baik, Nuruddin agak kurang sabar sehingga berulang kali menuntut Salahuddin untuk segera menghapus Daulah Fatimiyah dan menggabungkannya dengan kerajaan Nuruddin yang ada di Damaskus. Tapi Salahuddin karena mengetahui khalifah yang sangat tulus kepadanya, sangat percaya kepadanya, sangat sikoh kepadanya, menunggu waktu dengan bersabar, sehingga hal ini menjadikan pada waktu itu Nuruddin cukup marah dan kecewa kepada Salahuddin. Tetapi ya, karena Salahuddin berijtihad sesuai dengan keadaan di lapangan di Mesir. Kalau dia sampai kemudian
melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Khalifah Fatimiyah, dikhawatirkan opini rakyat akan berbalik. Padahal saat itu dia sudah berada pada titik yang sangat baik untuk kemudian dipercaya mengurusi urusan rakyat, dan juga sudah melakukan banyak perubahan sehingga sunnah Nabi SAW kembali di Mesir. Pada ulama mazhab Syafi'i ditempatkan di berbagai jabatan strategis, baik itu kehakiman maupun juga mufti-mufti di masjid-masjid dan lain sebagainya, imam-imam di madrasah-madrasah, para guru dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya secara hakikat Daulah Fatimiyah isinya sudah mazhab Syafi'i, hanya tinggal khalifahnya saja yang kemudian seorang simbol dari khalifah yang bermazhab Syiah Fatimiyah pada saat itu. Nah, kemudian akhirnya baru setelah khalifah dari Daulah Fatimiyah ini meninggal dunia, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mengambil alih pemerintahan di Mesir dan menggabungkannya dengan apa yang menjadi Kesultanan Nuruddin, yang kemudian dengan itu siap untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa. Qadarullah wa masyafa'al, Nuruddin ternyata kemudian wafat. Dan beliau sudah menyiapkan, padahal di Damaskus adalah sebuah mimbar yang sampai hari ini disebut sebagai mimbar Nuruddin, ya, dan ini juga atas usulnya Ismatuddin Hatun, ya, monumental. Pokoknya kita kalau mau menyiapkan untuk pembebasan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, nanti kita pasang mimbar di sana. Sehingga kemudian disiapkanlah mimbar Nuruddin itu untuk disiapkan di Damaskus. Di Damaskus untuk nanti dibawa ke Masjid Al-Aqsa untuk dipasang di Masjid Al-Aqsa. Qadarullah tadi Nuruddin wafat sebelum sempat untuk mewujudkan cita-cita kaum muslimin membebaskan kembali Masjid Al-Aqsa. Dan begitu Nuruddin wafat, karena putranya As-Salih, Sultan As-Salih Ismail namanya, itu masih kecil, masih berusia 8 tahun. Nah, ini menjadikan wilayah-wilayah Nuruddin ini kemudian bergejolak lagi, dan bahkan banyak kota-kota yang lepas, sehingga melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Zangkiyahnya Nuruddin ini. Akhirnya kemudian Salahuddin Ayyubi terpaksa bertindak, dia bergerak dari Mesir menuju ke Suriah, kemudian satu demi satu dia bernegosiasi dengan berbagai kota. Ternyata banyak kota yang tidak mau tunduk kepada Salahuddin, sehingga terpaksa diperangi. Akhirnya Salahuddin menuju ke Damaskus pada saat itu, dan pada waktu itu beberapa panglima menyikapi kedatangan Salahuddin dengan curiga. Wah, ini juga mau mengambil alih kesultanan. Nah, tetapi kemudian Ismatuddin Hatun justru sebagai jandanya Nuruddin mendukung Salahuddin. Jadi ini bagian dari apa yang disiapkan Nuruddin, kader-kader dakwah yang akan melanjutkan perjuangannya membebaskan Baitul Maqdis ini, diantaranya Salahuddin. Lu Anda kok tidak mendukung putranya Nuruddin, yaitu As-Salih Ismail, yang kemudian seharusnya dia yang jadi sultan. Lah, As-Salih Ismail masih 8 tahun, belum pengalaman, ya, belum memiliki kompetensi untuk memimpin, dan kemudian ini menjadi rongrongan. Ya, sebaiknya kita dukung Salahuddin yang sudah pengalaman dan memang sudah disiapkan oleh Nuruddin untuk bersiap pembebasan Masjid Al-Aqsa. Maka kemudian disitulah Ismatuddin Hatun, dukungan Ismatuddin Hatun ini menjadi satu kekuatan tersendiri bagi Salahuddin untuk menyatukan kembali kesultanannya Nuruddin, sehingga akhirnya Salahuddin dalam beberapa belas tahun berhasil menyatukan wilayah kaum muslimin yang membentang dari wilayah Suriah, kemudian wilayah yang hari ini disebut Lebanon, Jordania, kemudian wilayah yang disebut sebagai Hijaz, dan wilayah Mesir. Jadi 5 wilayah ini kemudian digabungkan di bawah kesultanannya Salahuddin. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi menjadi sultan, dan dengan itulah dia mempersiapkan pembebasan Baitul Maqdis didampingi oleh Ismatuddin Hatun. Akhirnya berarti tadi jandanya Nuruddin Zangki itu dinikahi oleh Salahuddin, dan inilah yang menjadi penyambung mata rantai pembebasan Baitul Maqdis. Sampai para ahli sejarah mengatakan kalau bukan karena dukungan Ismatuddin Hatun, mungkin Salahuddin tidak berhasil untuk menyatukan kembali kesultanannya Nuruddin Zangki yang kemudian terpecah-pecah setelah wafatnya Nuruddin ini. Jadi ini faktor penting Ismatuddin Hatun itu sebagai unsur pemersatu yang kemudian menguatkan kerajaannya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Masya Allah ya, diceritakan meskipun Salahuddin Al-Ayyubi ini banyak meninggalkan Damaskus, sementara Ismatuddin banyak tinggal di Damaskus untuk berjihad fisabilillah melawan pasukan salib.
mereka itu berkirim surat setiap hari. Masya Allah. Jadi berkirim surat untuk saling menyemangati, saling menguatkan gitu ya. Sampai surat-surat itu dikumpulkan menjadi sebuah buku nantinya. Karena ini ada surat-surat cinta, saling menyemangati dalam jihad yang dilakukan oleh Ismatuddin Hatun dan Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah. Jadi ini peran ini sangat luar biasa sehingga Salahuddin menjadi sangat bersemangat terus-menerus dalam pertempuran-pertempuran melawan pasukan salib. Bahkan ketika Ismatuddin Hatun ini wafat, maka wafatnya itu dirahasiakan selama 3 bulan oleh para pengiringnya, para pembesar istana di Damaskus. Di Damaskus. Iya, karena dikhawatirkan akan membuat Salahuddin melemah semangatnya. Jadi 3 bulan di garis depan Salahuddin Al-Ayyubi ini masih mengira istri ini masih hidup. Karena ternyata memang Ismatuddin sudah menyiapkan surat-surat itu banyak. Sehingga tiap beberapa hari ada surat dikirim seakan-akan Ismatuddin masih hidup. Dan kemudian masih menulis surat untuk menyemangati Salahuddin. Sementara dalam 3 bulan itulah waktu paling krusial di mana Salahuddin harus berperang melawan Richard the Lionheart, Raja Inggris, Philip August dari Prancis, dan pasukan besar salib yang disebut Perang Salib ketiga yang sangat berat dihadapi oleh beliau. Jadi 3 bulan itu Salahuddin tidak tahu bahwa Ismatuddin Hatun, istrinya yang sangat mencintainya dan sangat mendukungnya ini sudah wafat, dan surat-suratnya masih datang dan itu beliau jadikan sebagai penyemangat sampai akhirnya kemudian Richard the Lionheart dari Inggris memutuskan untuk mundur dari Perang Salib ketiga dan pulang ke Inggris. Ketika Salahuddin pulang ke Damaskus barulah dia tahu ternyata Ismatuddin Hatun sudah wafat 3 bulan sebelumnya. Itu kisah tentang perempuan peradaban Ismatuddin Hatun yang luar biasa. Ya. Ini sosok istri yang bukan cuman menuntut gitu ya. Iya, tapi mau sesuatu dari suami tapi benar-benar bahkan mendukung. Iya. Apa yang dia bisa berikan tadi bahkan termasuk salah satunya adalah pengaruh dan kekuasaan ya. Pengaruh dan kekuasaan, mendirikan madrasah-madrasah untuk pendidikan juga sudah dia lakukan, dan kemudian menyemangati suaminya di medan jihad dengan surat-surat yang luar biasa. Itu. Mungkin semoga kisah dari Ismatuddin Hatun ini bisa menjadi inspirasi juga buat para ibu-ibu ataupun para calon ibu, para istri ya. Iya, untuk supaya bisa menguatkan suaminya untuk berjihad ya. Untuk kemudian insya Allah menjadi generasi yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Insya Allah, amin ya rabbal alamin.